AudioJungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulika. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada sore hari ini tanggal 5 Mei 2020 saya Dr. Sukirman bersama tim dari Media Center Penanganan COVID-19 di Kota Kendari menjumpai teman-teman media yang ada live pada sore hari ini, sekaligus menyampaikan rasa terima kasih kepada pemirsa, bapak-bapak, ibu-ibu yang bergabung pada sore hari ini. Insya Allah dalam waktu setengah jam ke depan kita akan menginformasikan beberapa hal terkait dengan penanganan COVID-19. Mudah-mudahan informasi ini bisa disebarluaskan ke seluruh masyarakat Kota Kendari. Olehnya itu apresiasi kami kepada seluruh media apabila membantu kami menyebarluaskan informasi yang kami sampaikan. Pemirsa yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pertama saya persilakan Pak Kadis Kominfo yang saya hormati, dengan ini dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan tak henti-hentinya kami sampaikan kepada masyarakat Kota Kendari beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, untuk tetap mengikuti himbauan pemerintah pusat maupun daerah dan ulama untuk tetap di rumah dan menjalankan ibadah di rumah saja. Tetap menggunakan masker apabila keluar rumah, serta menjaga jarak dalam interaksi sosial di masyarakat. Untuk tidak melakukan mudik selama masa pandemi virus corona, untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona. Tetap melakukan pola hidup sehat dan bersih PHBS. Kami sampaikan juga pada seluruh masyarakat Kota Kendari untuk tidak mempercayai berita-berita yang tidak jelas sumbernya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan atau berita hoaks, dan tidak menyebarkan berita hoaks tersebut. Informasi terkait penanganan COVID Kota Kendari hanya bersumber dari Media Center COVID Kota Kendari. Untuk itu, saksikan terus informasi terupdate tentang perkembangan penanganan COVID-19 Kota Kendari pada siaran langsung FB melalui Kendari Kota Go ID setiap hari pukul 17.00. Ya, kami juga menyampaikan kepada masyarakat apabila ada yang akan mendonasikan sebagian hartanya, silakan di nomor rekening 0192 01 03 5345 539 melalui Bank BRI Kendari Cabang Ratulangi. Demikian penyampaian kami. Untuk selanjutnya kami memberikan kepada Pak Dirut RSUD Kota Kendari. Silakan Pak Dokter. Terima kasih Kepala Dinas Kominfo telah menyampaikan beberapa informasi yang penting untuk kita simak bersama. Kemudian informasi terakhir tadi juga disampaikan bagaimana kita saling bahu-membahu, sama-sama saling membantu saudara kita yang kena dampak. Kita tahu dampak ekonomi yang begitu besar buat teman-teman saudara kita. Untuk itu kepada yang mampu diharapkan untuk saling membantu. Mudah-mudahan dalam bulan Ramadan ini infak sedekah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
di mana kita tahu bersama bahwa di bulan Ramadan ini seluruh amal-amal ibadah kita dilipat gandakan. Kesempatan emas buat kita semua untuk saling membantu saudara kita yang lagi kena dampak, ya, khususnya pembagian sembako atau mengirimkan dana langsung seperti yang disampaikan tadi oleh Kadis Info ke rekening yang disampaikan tadi di BRI. Mudah-mudahan kita semua terketuk hatinya untuk sama-sama saling membantu. Kemudian kesempatan berikutnya saya persilakan juru bicara kita yang tak henti-hentinya menemani kami di sini semua, menemani masyarakat dan teman-teman media untuk menyampaikan berita yang terupdate untuk pasien penanganan COVID-19 di Kota Kendari. Kepada beliau dipersilakan. Baik, makasih Pak Direktur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kekuatan, kesehatan dan umur panjang, dan semoga segala aktivitas kita selalu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kominfo Kota Kendari, Bapak Dr. Andes Nur Rasak. Yang kami hormati Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Kota Kendari, Bapak Dr. Haji Sukirman. Teman-teman di Media Center Dinas Kominfo yang alhamdulillah semoga juga selalu sehat untuk menyampaikan, menginput data setiap harinya. Yang kami hormati Bapak Ibu yang ada di rumah dan teman-teman wartawan yang selalu stay at home menyampaikan berita kepada warga Kota Kendari dan Sulawesi Tenggara. Baiklah, pada kesempatan hari ini langsung dari Media Center Penanganan COVID-19, saya Jubir Dr. Al-Ghazali ingin menyampaikan perkembangan update pada sore hari ini. Namun sebelum saya menyampaikan update berita, kembali sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Kominfo tadi, bahwa himbauan yang disampaikan oleh pemerintah dalam hal ini Bapak Wali Kota Kendari untuk benar-benar dilakukan dengan melakukan atau meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat mulai dari diri kita, keluarga kita, kemudian lingkungan kita, RT, RW, kelurahan sampai kecamatan. Insya Allah dengan pemutusan mata rantai COVID-19 ini bisa teratasi dengan cepat. Bapak Ibu yang kami hormati, baiklah kami ingin menyampaikan perkembangan update perkembangan COVID-19 di Kota Kendari, yang mana jumlah OTG hari ini berjumlah 239 orang, selesai pemantauan sebanyak 125 orang, dan yang masih dalam pemantauan sebanyak 114 orang. Untuk ODP, ada penambahan ODP hari ini yakni 1 orang, sehingga total ODP sebanyak 137 orang. Dan selesai pemantauan berjumlah 136. Adapun yang masih dalam proses ODP sebanyak 1 orang. Untuk PDP, hari ini tidak ada penambahan dan pengurangan PDP. Sehingga total PDP hari ini masih tetap sebanyak 33 orang. Dan yang telah selesai pengawasan sebanyak 30 orang. Yang masih dalam proses PDP sebanyak 3 orang. Kemudian untuk kasus positif, hari ini ada terkonfirmasi penambahan kasus baru positif 3 orang, yaitu pertama, jenis kelamin perempuan berusia 53 tahun, Kecamatan Mandonga, riwayat kontak erat dengan pasien positif, tidak ada riwayat perjalanan luar negeri atau luar daerah, dan
yang terkonfirmasi positif tersebut adalah keluarga dekat dengan kasus positif sebelumnya. Kemudian yang kedua, jenis kelamin perempuan berusia 17 tahun, Kecamatan Mandonga, riwayat kontak erat dengan pasien positif, tidak ada riwayat perjalanan luar daerah atau keluar negeri, kemudian pasien tersebut juga adalah merupakan keluarga dekat yang terkonfirmasi positif sebelumnya. Kemudian yang ketiga, jenis kelamin perempuan berusia 8 tahun, Kecamatan Mandonga, riwayat kontak erat dengan pasien positif, tidak ada riwayat perjalanan luar daerah atau luar negeri, dan juga masih merupakan keluarga terdekat pasien yang terkonfirmasi positif sebelumnya. Jumlah positif sampai dengan hari ini terkonfirmasi sebanyak 34 orang. Meninggal 2 orang, dan pasien positif yang masih dalam proses perawatan berjumlah 24 orang. Bapak, Ibu, dan teman wartawan yang kami hormati, perlu kami sampaikan kembali dan perlu kami mengulang kembali bahwa dengan penambahan 3 orang lagi, maka kami sampaikan bahwa apa yang diuluh-uluhkan oleh kami dari Media Center, yang disampaikan oleh pemerintah Kota Kendari, yang disampaikan oleh Satgas, maka marilah kita sama-sama untuk melakukan hal tersebut. Yang mana kita dianjurkan untuk social distancing, physical distancing, tidak keluar rumah atau di rumah saja, dan tunda mudik sebaiknya benar-benar dilakukan. Karena penambahan hari demi hari kita tidak sadari bahwa makin meningkat. Kemudian kami sampaikan pula bahwa himbauan untuk menggunakan masker selayaknya atau seyogyanya benar-benar kita lakukan. Kami melihat beberapa warga yang masih berkeliaran dan tidak menggunakan masker. Ini sangat berpotensi untuk menularkan kepada teman atau orang yang lain. Perlu pula kami sampaikan kepada warga bahwa jika pernah berhubungan langsung atau kontak erat dengan pasien yang sempat dinyatakan positif, maka sebaiknya sampaikanlah kepada kami, tim gugus tugas atau tim surveillance yang melakukan tracking di jalan, atau langsung ke warga, atau Bapak dan Ibu sendiri yang menyampaikan bahwa saya pernah kontak erat dengan pasien tersebut. Karena jujur, kami sendiri sebagai tim surveillance, tim gugus tugas, susah untuk mendapatkan pasien yang positif jika kita tidak jujur. Karena yang selama ini pasien yang didapatkan positif itu adalah keluarga dekat yang terkonfirmasi positif. Nah, kemudian warga yang lain yang pernah kontak, yang tidak menyampaikan jujur apa adanya kepada tim surveillance, bisa saja tidak dilakukan tracking atau survei sehingga bisa berkeliaran di luar. Dengan demikian, kembali lagi bahwa dengan memutus mata rantai ini bukan merupakan tugas pemerintah saja, bukan merupakan gugus tugas saja, bukan merupakan tugas dokter atau paramedis saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Marilah kita menjadi pahlawan untuk Indonesia, untuk Sulawesi Tenggara, dan untuk Kota Kendari dengan memutus mata rantai ini, jujur apa adanya menyampaikan kepada dokter sehingga penularan bisa segera selesai. Demikian yang kami sampaikan dari Media Center Percepatan Penanganan Kota Kendari. Kami kembalikan kepada Bapak Direktur. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah informasi yang sudah disampaikan oleh juru bicara Kota Kendari. Untuk itu saya langsung saja kepada teman-teman wartawan yang media online yang sempat live pada sore hari ini bersama kami.
Dipersilakan bila ada yang ingin ditanyakan atau ada masukan atau konfirmasi, dipersilakan. Ada itu. Tolong dibacakan. Assalamualaikum Pak Dokter. Kontak dengan pasien positif kasus nomor berapa? Sebelumnya aja lah. Kontak nomor berapa itu, Di? Terakhir. Kontak 31, Di? Oke. 31. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan dari warga yang menyatakan bahwa pasien yang terkonfirmasi 3 orang itu kontak dengan pasien yang keberapa terkonfirmasi positif. Perlu kami sampaikan bahwa pasien yang terkonfirmasi akhir ini yakni 32, 33, dan 34 itu mendapatkan atau kontak langsung dari pasien yang terkonfirmasi sebelumnya yakni pasien 31. Kemudian keempat pasien yang mana pasien yang terakhir itu kami kategorikan ke dalam masih transmisi lokal karena dia mendapatkan dari pasien yang sebelumnya yakni pasien yang terkonfirmasi nomor 31. Jadi kami ulangi bahwa pasien nomor urut yang terkonfirmasi 32, 33, dan 34 itu adalah didapatkan dari pasien yang sebelumnya yakni nomor 31 dan kami kategorikan masih dalam transmisi lokal. Demikian. Makasih. Mungkin masih ada pertanyaan dari teman yang lain? Iya. Ya, baik. Pertanyaan dari aplikasi Karaoke Kendari, sampai sejauh mana penanganan kasus OTG, ODP, dan PDP? Apakah semua pasien tersebut telah dilakukan pengambilan swab? Jadi baik, pengambilan swab itu dilakukan pada pasien yang masuk rumah sakit atau ada keluhan yang lebih spesifik didapatkan. Misalnya pasien yang datang dengan keluhan batuk, sesak, kemudian disertai dengan demam, dilakukan perawatan lalu dilakukan pemeriksaan swab. Itu yang dilakukan untuk pemeriksaan swab. Kemudian adapun pasien yang lain dilakukan pemeriksaan swab walaupun tidak dengan didapatkan keluhan, namun masih merupakan keluarga yang terdekat dari pasien yang terkonfirmasi, sebagaimana pasien 31 itu terkonfirmasi positif. Nah, sehingga dengan demikian keluarga yang terdekat itu dilakukan pemeriksaan rapid dulu, dan setelah dilakukan pemeriksaan rapid juga dilakukan pemeriksaan swab. Dan alhasil pada hari ini tanggal 5 Mei didapatkan 3 orang yang terkonfirmasi positif dari pemeriksaan swab tersebut. Sehingga sekarang yang dilakukan oleh tim surveillance dan tim tracking tetap melakukan sampai sejauh di mana keluarga yang melakukan kontak erat atau yang terkonfirmasi positif, kemudian juga dicari di mana kerabat-kerabat atau yang lebih dekat yang pernah melakukan kontak dengan yang konfirmasi positif. Perlu pula kami sampaikan kepada warga bahwa jika pernah melakukan kontak dengan pasien yang dikategorikan atau dimasukkan ke dalam konfirmasi positif, maka sebaiknya melapor kepada kami, tim gugus tugas atau tim surveillance yang turun ke lapangan untuk dilakukan tracking yang lebih baik. Penambahan kasus yang ada di Kota Kendari bukan berarti membuat kita bahagia dengan didapatkannya, akan tetapi dengan didapatkannya yang positif ini, maka kita bisa membatasi ruang gerak yang positif untuk menulari kepada yang lain. Demikian, makasih. Ya, baik, fans Bunda Ella, jadi mengatakan bahwa di luar sana masih banyak yang penerapan tetap di rumah, kemudian tetapi kondisi di luar rumah masih banyak yang aktivitas berkumpul bahkan tidak menggunakan masker. Jadi sebenarnya pemerintah sudah
berulang kali menghimbau kepada masyarakat, bahkan Bapak Wali Kota sendiri beberapa kali menyampaikan lewat media center ini, kemudian lewat gugus tugas yang turun ke jalan pada saat pagi hari, siang dan malam hari. Itu berulang kali untuk menyampaikan kepada warga seyogyanya untuk melakukan social distancing atau physical distancing, menjaga jarak paling tidak 1 atau 2 meter dengan orang yang ada di sekitar kita. Kemudian jangan berkumpul, karena kalau berkumpul tentu akan cepat menimbulkan potensi penularan COVID-19 ini. Kemudian perlu pula kita sadari bahwa dengan tidak menggunakan masker, maka begitu kita berbicara, percikan air liur bisa terpercik di wajah orang lain atau di depan orang lain atau di objek yang dekat orang lain, kemudian bisa saja menulari orang lain. Jadi himbauan di sini, nanti kami juga akan tetap menyampaikan kepada teman-teman gugus tugas yang turun ke jalan untuk melakukan evaluasi, namun sekali lagi bahwa ini merupakan tugas kita bersama. Tanamkanlah di dalam diri kita bahwa jika ingin penyakit ini, virus corona ini cepat selesai dan tidak mengenai atau menulari kepada banyak orang, maka kita harus benar-benar mengikuti himbauan pemerintah. Demikian Ibu fans Bunda Ella. Oh ya, Pak Hengki, silakan. Untuk 3 pasien tambahan tadi Pak, bagaimana perawatannya Pak? Apakah mereka mandiri atau dirawat di rumah sakit Pak? Makasih. Saya mohon maaf agak terlambat tadi menyimak. Dari 3 pasien yang terkonfirmasi hari ini, alhamdulillah kita sudah rawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari. 2 orang, 1 orang dirawat di Bahtera Mas. Ya. Keadaannya baik ya. Cuma untuk menghindari terjadinya penularan yang lebih jauh lagi, maka kita rawat atau kita karantina di Rumah Sakit Kota Kendari dan Bahtera Mas. Demikian informasi yang saya sampaikan. Terima kasih Pak. Hengki? Ya, terima kasih Silakan, Pak. Pak Terima kasih Pak. Terima kasih. Nggak ada lagi? Tadi ada lagi yang WA itu? Berapa klaster? 4 ya? 4. Klaster terakhir itu 4 kali. 4 ini. Santana. Ya baik, jadi klaster yang sekarang ada di Kota Kendari ya kita bagi menjadi 4 klaster. Yang pertama yakni klaster umroh, ini klaster yang pertama. Kemudian klaster yang kedua adalah klaster Sukabumi, dan klaster yang ketiga yakni klaster Makassar atau klaster Santa Ana, dan yang keempat adalah dimasukkan ke dalam lokal. Iya. Kemudian bagaimana dengan OTG sendiri? OTG sendiri, pasien yang OTG itu begitu kita dapatkan, itu kita harapkan supaya dia melakukan karantina atau isolasi mandiri di rumah. Begitu kita dapatkan, maka kita menyampaikan edukasi kepada pasien tersebut atau orang tersebut untuk paling tidak isolasi yang dilakukan di rumah itu selama 14 hari. Kemudian melihat perkembangan yang dialami. Jika sekiranya ada batuk, sesak, kemudian disertai demam, maka bisa langsung ke rumah sakit untuk dilihat perkembangannya, dan kalau perlu dilakukan pemeriksaan rapid kembali atau dilakukan pemeriksaan swab untuk lebih jauh melihat perkembangan penyakitnya. Demikian. Makasih.
pemeriksaan untuk OTG, ada juga yang dilakukan rapid dan ada yang tidak. Tetapi pada umumnya yang dilakukan OTG itu adalah pasien-pasien yang kita betul-betul anggap sangat erat atau dekat dengan pasien yang sebelumnya kira-kira berada dekat dengan pasien yang terkonfirmasi positif tentunya. Melihat sekarang keterbatasan daripada alat rapid test, maka mungkin tidak dilakukan semua untuk pasien yang OTG. Terima kasih. Saya kira cukup ya, teman-teman wartawan yang telah bergabung dengan kami apresiasi dan ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan informasi ini bisa kita sebarluaskan ke masyarakat, khususnya Kota Kendari. Kemudian kepada seluruh pemirsa yang sempat bersama kami juga ucapkan terima kasih. Mohon informasi disampaikan kepada yang tidak mendengarkan, khususnya keluarga atau teman terdekat kita. Demikianlah informasi hari ini. Mohon maaf bila ada satu kata yang tidak berkenan di hati. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.